Udah kelihatan tampilannya belum? Sudah, Pak. Ya. Ketua kelasnya siapa ya? Gimana, Pak? Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Reza nanti tolong infoin ke Pak Dikanya, kita mulainya jam 12, jam 2 ya. Tadi karena jam 9 saya ada meeting, jam 8 ada meeting ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang ini kita akan membahas tentang purchasing dan receiving. Ada yang tahu artinya purchasing apa? Purchasing atau apa? Pembelian, Pak. Dan pembelian. Receiving? Kalau receiving bagian apa? Penerimaan, Pak. Penerimaan ya. Jadi proses pembelian barang dan penerimaan barang di dalam hotel atau di restoran melalui proses sebagian purchasing dan receiving ya. Nah nanti once kamu punya restoran nih ceritanya, atau kamu jadi F&B manager, kamu harus bisa membuat yang namanya par stok ya. Jadi stok barang-barang kamu tuh yang akan kamu jual supaya barangnya tidak kurang. Suatu saat terjadi penjualan, lagi rame jualan, barangnya nggak ada, sold out gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Atau kamu beli barang kebanyakan yang barang-barangnya malah nggak laku gitu ya. Jadi kebanyakan yang barang-barang yang slow moving. Nah, salah satu metode untuk kita menstok barang adalah kita harus melakukan peramalan penjualan. Misalnya ini ada satu restoran, ini item-item yang dijualnya, kamu sudah tahu di hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, ini penjualannya seperti ini. Nah, dari situ kan kamu bisa lihat, di sini yang paling banyak laku apa? Kira-kira menu apa yang paling banyak laku? Ini menu-menunya yang paling banyak laku dalam satu minggu, apa totalnya? Ada POK. Nah, sorry ya karena ini bulan puasa, ini karena ini menunya materinya udah gini. Nah, jadi ternyata POK ini paling laku dalam satu bulan. Ini kan ceritanya kasusnya restoran di Amerika gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat tren, ternyata jualannya itu paling ramai di hari apa di sini? Bisa ketahuan? Hari-hari apa ramainya? Hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Hari Rabu. Nah, dari situ kamu udah bisa tahu pada hari-hari ini stok kamu harus banyak gitu ya, untuk menu-menu seperti ini. Nah, menu-menu yang populer timbul di dalam F&B kita sebut namanya popularity index. Popularity index ngitungnya dari mana? Jadi dari total nomor menu ini. Jadi menu ini ada 3 kan, totalnya number of menunya totalnya 1.500 gitu ya. Nah, kita bagi dengan menu yang terjual gitu ya. Dan nanti kelihatan seperti ini. Ada 0,2, ada 0,3, 0, nah ini tuh untuk nanti bikin kamu dasar stoknya atau menu yang akan kamu jual kurang lebih komposisinya paling banyak nih, seperti gini gitu ya komposisinya. Nah, diperkirakan misalnya hari Minggu depan diforecastkan jualannya ada 300 pack gitu ya. Maka untuk menerosikan kamu harus prepare sebesar 73. Rospok sebesar 115 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh gimana kamu cara membuat forecasting menu-menu yang akan kamu jual gitu ya. Jadi jangan sampai kamu menu yang mau dijual sama kamu semua menu dibeli, di stok dalam jumlah besar. Ternyata kan yang laku hanya beberapa menu saja. Nah, ini hal-hal seperti ini harus kita prepare sehingga tidak terjadi kelebihan stok di gudang atau di kitchen kamu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, saya lanjutin. Jadi dalam melakukan forecasting penjualan ini,
tergantung dari kondisi restoran kamu atau hotel F&B kamu. Misalnya kompetisinya di Palembang, rata-rata kalau sekarang mungkin lagi rame iftar gitu, bukber ya. Semua hotel rame bukbernya gitu ya. Nah, tapi kalau bayangin kalau memang nggak ada seasonal, lagi nggak ada musim apa-apa, kira-kira coffee shop kamu itu rata-rata penjualannya berapa dibanding hotel-hotel lain? Nah, biasanya itu terpengaruh dari kompetisi. Kalau hotelnya kayak di Bali, di Kuta gitu, suatu area itu banyak banget hotelnya, restoran juga banyak, ya kamu harus berhati-hati juga dari siapin menunya, nyiapin promosinya, karena kompetitor kamu sangat banyak gitu ya. Terus cuaca juga, biasanya kalau cuaca ekstrim, kalau di luar negeri kan ada musim dingin, musim panas, kalau di kita nggak ada salju, nggak ada apa, jadi menu-menu biasanya kalau ya musim hujan yang berarti yang hot soup kayak gitu-gitu ya. Jadi ini semuanya kita mau dalam memanage menu atau engineering menu itu kita harus juga memperhatikan item-item ini dari kompetisi, dari cuaca, peak holiday atau low season dan sebagainya ya. Terus nanti kan sekarang ini kita udah menggunakan semuanya dengan digital media ya. Jadi apa yang kamu promosiin itu melalui sosial media, digital medianya. Nah, kira-kira market apa sih yang cocok dengan produk kamu gitu ya. Nggak semuanya sosial media, mungkin target marketnya sama gitu ya. Seperti itu ya. Terus perubahan jam kerja dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, untuk beverage sama seperti food, dalam kamu jualan juga kamu harus bisa forecasting kira-kira. Nah, cuman kan kalau di kita, kayak di Palembang, di kota-kota yang nggak banyak foreignernya, nggak banyak orang asingnya, mungkin penjualan wine, spirit, yang alkoholik agak kurang banyak ya. Jadi, kamu juga jangan nyetok yang banyak-banyak ini ya. Kecuali kalau kamu di Bali, di mana lagi di Bintan gitu ya, yang hotelnya marketnya banyak orang asing yang konsumsi liquor atau wine dan sebagainya. Nah, ini juga sama, gimana cara nyetoknya supaya barangnya nggak berlebihan ya, karena banyak terjadi di hotel, di restoran itu penjualannya nggak banyak tapi stoknya biasanya hotel baru buka tuh, jadi orang main order aja, tahunya ternyata dalam setahun hotelnya running nggak ada yang beli gitu ya. Ini adalah satu contoh kesalahan di dalam memanage forecasting dan juga memanage stok dari gudang ya. Nah, nanti kalau kamu belajar di kitchen tuh kamu akan ada namanya standar recipe ya. Jadi setiap masak itu termasuk di bar juga ya ada standar recipe-nya ya. Untuk makanan, untuk minum ada standar recipe. Kenapa ini dibuat? Karena untuk supaya cost-nya terkontrol. Terus portionnya terkontrol, standar gitu ya, presentasinya juga standar sesuai dengan yang diharapkan oleh hotel. Nah, kadang-kadang kita menggunakan foto juga kan, fotonya seperti tampilannya nanti seperti apa, nasi gorengnya seperti apa tampilannya, garnisnya seperti apa dan sebagainya. Nah, standar recipe biasa dibuat oleh chef di awal hotel baru buka. Kalau bar beverage dibikin oleh FBM atau kalau ada bar manager ya lebih baik ya. Nah, standar recipe ini biasanya nanti kita posting ke sistem. Dari sistem itu nanti bisa kelihatan kira-kira bahan-bahan atau bahan-bahan pokok makanan apa yang harus di stok sesuai dengan recipe-nya itu. Jadi kalau kamu recipe-nya banyak Asian, maka nanti stok barangnya ya harusnya banyaknya Asian, jangan nanti barang misalnya kamu lebih banyak makanannya Indonesia gitu, tapi kamu nyetok dari mulai garnisnya, material ingredientnya atau bumbunya segala macam yang Japanese itu kan jelas-jelas
nggak matching ya antara menu dengan barang yang ada di gudang dan sebagainya. Banyak juga ini juga kesalahan yang terjadi pada chef dan FBM ya. Waktu hotel baru buka, karena kebiasaan dia dulu sebelumnya hotelnya banyak, misalnya Japanese item, dia nyetok barang-barang Japanese. Pada marketnya di situ mungkin lebih banyaknya ke Indonesian food dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya saya ngalamin ada apa sih kecap khusus untuk Japanese ini Shushin, masakan Jepang itu bisa 5 tahun nggak dipakai-pakai gitu. Ternyata memang salah order dulunya karena chefnya dulu kebiasaan dengan barang-barang yang apa namanya Japanese item dan sebagainya ya. Nah, dari standar ICP ini juga nanti kalau sistemnya bagus itu dia akan integrated dengan sistem persediaan barang. Jadi waktu terjadi penjualan misalnya laku nasi goreng lah gitu 200 portion. Kalau di breakdown itu 200 portion nanti kira-kira berarti memakai beras kurang lebih misal 100 kilo, telurnya di breakdown dari ini ya, breakdown dari standar recipe correlated dengan inventory item yang ada di gudang. Jadi dia bisa link gitu ya. Oke, tergantung sistemnya. Kalau sistem yang bagus dia nge-link, jadi kita tinggal enak. Apa yang laku di restoran, harusnya itu barang yang kepake di restoran. Jadi sesuai dengan apa ada barang laku, barangnya kepakai karena barangnya laku jadi revenue gitu ya. Nah, bagian purchasing adalah bagian yang bertugas untuk melakukan pembelian ya. Bagian purchasing ini sangat sensitif ya, kadang-kadang dia kedekatan dengan vendor, nanti harganya ada titipan lah segala macam. Nah, makanya kalau purchasing biasanya saya lakukan rotasi setiap 2 tahun ganti orang gitu ya, supaya jangan terjadi ada kayak monkey business lah gitu, ada kedekatan dengan vendor sehingga saling main mata, kurang lebih seperti itu ya. Nah, purchasing akan belanja barang-barang apa yang diorder oleh yang diminta atau diorder oleh kitchen, oleh departemen yang ada di dalam hotel ya. Jadi purchasing nggak bisa sembarang belanja tanpa ada permintaan barang. Permintaan barang namanya purchase request ya. Nah, apa-apa yang dibeli di purchasing itu biasanya kita udah ada namanya purchasing product standard specification-nya ya. Jadi nanti antara chef, FBM atau departemen lain tuh bikin standar, misalnya kayak semangka gitu ya. Semangka itu standarnya misalnya warnanya merah tanpa biji dan sebagainya. Itu difoto, standar barang itu difoto nanti akan disimpan di receiving. Jadi pengertiannya purchasing, receiving sama kitchen sama, bahwa semangka itu harus yang dalamnya merah, nggak ada bijinya dan sebagainya. Jadi nggak akan terjadi barang sudah diterima receiving di reject oleh kitchen. Makanya digunakan adalah standar purchase specification ya. Ada standarnya barang yang nggak bisa sembarangan barang yang diterima. Ya. Ini untuk wine. Wine kadang-kadang kalau di beberapa hotel kalau memang penjualannya tinggi, ada yang by glass, ada yang by bottle, ya tergantung dari marketnya. Mungkin kalau kayak di Bali itu banyak yang orang foreigner nongkrong di bar sore-sore malam, ada yang by glass, ada yang by bottle dan sebagainya. Ini jenis-jenis minuman ya, yang jenis botolnya ya. Biasanya kalau kamu nanti di F&B service, kamu misalnya jadi bartender, kamu melakukan inventory, biasanya kamu lihat kan botol itu tuh ada garis tengahnya ya. Kalau kamu botol kamu tidurin gitu ya, posisinya tidur itu ada batas tengahnya. Nah, jadinya kita kalau kita inventory itu kita akan lihat misalnya nilai botol itu nilainya 750 ml ya, atau 0,75. Seorang bartender bisa membuat satu botol itu misalnya portionnya nyampe 15 portion ya.
satu satu apa namanya satu botol itu dapat 15 portion jualannya gitu ya. Nah, jadi kamu nanti tinggal ngurangin aja, misalnya kamu emang dikira-kira ya, misalnya botolnya itu udah batasnya di bawah batas setengah, berarti di bawah 0,5, nanti tinggal ngalihin 0,5 kali sekian portion dan sebagainya ya. Ini kan adalah satu contoh. Kamu udah pernah dipraktekin cara menghitung inventory di bar nggak? Halo, ada yang pernah training di bar? Halo. Untuk kami biasanya ini Pak, kalau di bar itu paling nyusun barang gitu Pak masih. Apa? Di bar gimana? Nyusun barang kayak gitu biasanya Pak. Nanti kalau kamu misalnya someday kamu jadi bartender ya itu. Karena setiap hari penjualan itu kamu harus masukin ke bar book ya. Bar book itu buku bar yang merecap penjualan. Nanti bar book itu akan di-compare dengan stok fisiknya, terus di-compare juga dengan recap penjualan. Jadi dari situ kan, karena minuman ini kan sangat mahal ya, dan resiko hilang, resiko tumpah dan sebagainya sangat tinggi. Malah di beberapa hotel yang barnya itu sangat ramai, itu kita untuk kontrol supaya minumannya benar-benar potensial ya, karena banyak juga ya anak bartendernya nakal, dia bawa minuman sendiri, jualan sendiri gitu ya, atau karena jagonya dia bikin portion, dia bisa ngurangin portionnya gitu, sehingga dia dalam satu botol biasanya misalnya 15 portion, dia bisa kurangin, dia bisa dapat 17 portion, berarti dapat 2 free bagi dia. Kadang-kadang kan anak bartender bisa jadi untuk entertain ya, untuk entertain supaya tamunya terus minum dekat sama dia, jadi lebih banyak tipnya dan sebagainya. Kalau kamu di kapal nanti kamu ngerasain seperti itu ya. Nah, ini barang-barang yang akan diorder. Barang-barang yang akan diorder dalam purchasing nanti ada mengeluarkan yang namanya purchase order. Kalau kitchen bikin orderan ke purchasing namanya daily market list ya, itu barang-barang yang akan dibeli oleh si chef, misalnya dari beras, daging, dan sebagainya. Kalau PO di luar dari barangnya food ya, barangnya F&B masuknya ke PO, barang engineering masuknya ke PO dan sebagainya. Nah di PO itu ada nama vendornya yang akan dibeli ke siapa, misalnya vendornya PT Coca-Cola gitu ya, alamatnya yang di Palembang mungkin di Sudirman gitu, teleponnya berapa di order, berapa krat, berapa can dan sebagainya, itu harus jelas. Nah dari PO ini nanti si receiving akan terima barang dasarnya dari PO ini gitu ya. Kalau di PO minta barangnya 20 krat, ya receiving harus nerimanya 20. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Kalau kurang biasanya nanti jadi purchase order standing ya. Jadi outstanding misalnya dia order 20 anak bar, tapi barangnya baru datang 15, berarti 5-nya masih outstanding. Receiving akan tanya ke purchasing sama si bar, ini gimana? Vendornya cuma ada 15. Yang 5 mau kita delete atau mau dianggap outstanding, dan kita minta vendor ngirim dalam 2 atau 3 hari. Tergantung kesepakatan ya. Biasanya ada yang di-delete atau dibikin PO baru gitu ya. Tergantung dari kesepakatan antara mereka aja sih. Sama sistem yang ada kontrolnya seperti itu. Di sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, saya lanjut. Nah, penyimpanan barang di gudang itu juga harus proper ya, karena kalau barangnya gudangnya nggak, misalnya basah, bocor, banyak binatang kayak tikus dan sebagainya, itu barang-barang kita bisa rusak. Jadi dipastikan gudang itu bersih, ber-AC ya, karena beberapa barang itu kalau hawanya panas akan kayak gula, mungkin jadi melted dan sebagainya ya. Nah, kamu kalau di bagian gudang juga kamu harus disusun berdasarkan rak, berdasarkan, kalau bisa berdasarkan barang yang sering dipakai itu di paling depan. Kalau barang yang jarang di order di paling belakang.
Terus yang kedua menggunakan kartu stok, ya, atau namanya bin card, ya. Yang ini juga dipastikan di bawah lantai itu tidak langsung dengan lantai kayak beras, nggak langsung di lantai, tapi kita kasih palet, kan. Palet itu kayak kayu untuk nahan, ya, supaya nggak langsung, kalau kena ini kan khawatir bocor, banjir, nanti rusak nih beras segala macam. Bayangin kalau kamu anak pastry perlu tepung, kalau tepungnya di bawah ternyata rembesan atau banjir kan nggak bisa dipakai. Nah, ini receiving akan terima barang dasarnya nanti dari PO yang tadi. Jadi PO-nya misalnya terima hari ini ada susu, ada beras, ada roti, dia akan terima sesuai dengan yang di PO, ya. Dia tidak bisa terima lebih dari PO, kurang boleh, ya. Ini receiving kerjanya. Nah, dari situ itu nanti semua barang yang diterima itu masuk menjadi biaya pokok di F&B. Jadi cost of food sold atau food cost itu datangnya dari situ. Jadi mulai dari tadi barang yang diorder, barang yang diterima, barangnya masuk ke kitchen atau barangnya dari gudang masuk ke kitchen, itu semuanya nanti akan menjadi food cost. Gimana caranya si chef ngontrol supaya food cost-nya bagus, nggak tinggi. Ya caranya dia harus mengontrol kira-kira kayak tadi jualannya berapa sih gitu. Jangan sampai jualannya cuma 200 portion, dia ngordernya barangnya sampai 400. Pasti kan banyak barang yang nggak kepakai, ya. Atau idle. Nah, barang-barang idle itu kan secara bisnis uangnya sudah dibayar atau uangnya sudah dialokasikan untuk beli barang itu, tapi barangnya ternyata nggak dipakai gitu, ya. Food cost sudah saya pernah ajarin, cara menghitungnya adalah dari barang-barang yang dipakai di kitchen, dikurangi dengan yang ada revenue-nya. Misalnya GM, saya mau entertain kan nggak ada revenue, ya. Jadi semuanya ini add cost dikurangin, nanti jadi total cost-nya udah bersih net, yang memang buat dijual, buat jualan. Jadi dari total cost netnya ini dibagi dengan revenue, maka dapatlah food cost. Nah, ini salah satu contoh restoran yang food cost-nya bagus, ya, 27% kecil, ya. Biasanya kita di atas 30 dan sebagainya. Kesini ada yang mau nanya? Nggak ada. Beverage juga sama, ya, intinya tadi barang yang masuk di gudang, dipakai di bar, dikurangi dengan yang dipakai entertain dan sebagainya, berapa net beverage cost-nya dibanding dengan revenue beverage. Dapatlah beverage cost-nya. Ini beverage cost-nya 22%, cukup tinggi, ya. Biasanya kalau beverage cost itu di bawah 20. Ini adalah salah satu contoh waktu kamu nanti akhir bulan, kamu sama cost control, sama receiving akan tahu nih barang-barang yang kamu beli dalam 1 bulan. Hari ini barang misalnya awal Desember, ini ceritanya bulan Desember, awal Desember barangnya segini, kamu belanja, terus langsung dipakai di gudang, dipakai di mana, di bar, dan sebagainya. Ini adalah sisa berbentuk uang yang ada fisik barangnya di gudang. Jadi nanti akhir tahun atau akhir bulan kamu akan menghitung berapa stok. Kayak chemicalnya housekeeping di gudang masih ada berapa. Misalnya ada 2 pel harganya berapa, misalnya 500.000, maka stok akhirnya segini. Nah, stok akhir ini artinya yang dihitung setiap akhir bulan oleh cost control, ya. Ini dibahasnya untuk mengontrol juga gitu, ya. Jadi jangan sampai barang yang dibeli itu ternyata nggak pernah dipakai, berarti asal-asalan, ya, ordernya tidak sesuai dengan yang tadi saya ceritain di awal, forecasting, ya. Forecasting penjualan. Ini salah satu contoh barang-barang yang ada di engineering. Engineering itu sama barangnya banyak. Kalau kamu bisa bayar di engineering itu kan dari lampu, paku, segala macam itu ada di sana, di gudang, semua gudang engineering, ya. Nah, ada satu lagi yang namanya batcher test. Batcher test itu seperti ini. Misalnya kita beli daging, ya. Daging dari 100 kilo itu kan mungkin yang kepakai hanya 90 gitu, sisanya mungkin kayak kulit atau bone, tulang, nggak bisa dipakai. Nah, biasanya nanti kita akan compare antara barangnya misalnya dagingnya dari Sukanda Jaya nih 100 kilo, yang satu lagi dari Indoguna. Dia Indoguna dan Sukanda itu vendor daging, ya, di Indonesia. Nanti si batcher
Chef Bacer akan ngetes dari Indoguna 100 kilo itu jadi berapa sih dagingnya yang kepakai untuk dimasak. Begitu juga dengan yang dari Sukanda. Semakin banyak, semakin kecil buangannya itu semakin bagus. Berarti si produknya kamu beli 100 kilo bisa kepakai 100 kilo ya. Tapi ini kembali juga termasuk kemampuannya seorang chef ya. Kalau chef yang jago, dia bisa memanage semua barangnya itu akan terpakai ya, nggak ada buangannya ya. Nah, buangannya namanya yield ya. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang nanya nggak? Kelasnya sunyi-sunyi. Kalau nggak ada, berarti jangan lupa ininya ya, apa namanya kuisnya. Kalau nanti ini jangan ke sini ya, ke yang DL Poltekpar ya. Ini kuisnya nanti kamu jawab by email ya, ke email yang dlpoltekpar@gmail.com. Oke, ketua kelas nanti minta tolong di itu ya, diinfoin ke siapa? Pak Dika ya, atau siapa kaprodinya siapa sih FNB? Tata Hidang siapa ya? Kak Romi. Untuk absensi, karena saya nggak bisa absensi di luar jam itu ya, aneh juga ininya, absensi sistemnya. Boleh lihat yang tugasnya tadi Pak, tadi gambarnya masih loading soalnya. Nanti saya share ini juga, materinya juga. Kalau sebenarnya kan materi udah saya share gitu ya, saya share kembali ya nanti ya. Baik Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, ketua kelas nanti tolong di WA yang nggak masuk siapa aja ya. Thank you and see you next week. Thank you, Pak Thank Dinas. you Pak.